Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 6 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah mempertemukan kita kembali di pagi yang indah dan pagi yang penuh dengan sukacita ini. Seperti firman-Nya dalam Ratapan 3 ayat 23, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka pagi ini mari kita datang dengan hati yang terbuka, bersedia mendengarkan dan merespons suara Roh Kudus yang berkata kepada kita, hiduplah oleh Roh. Marilah kita siapkan hati jiwa raga kita menyelami kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur Engkau memanggil kami dengan penuh kasih di dalam persekutuan dengan Engkau. Perkenankan kami dengan hati yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus boleh menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mendengar dengan baik, memahami dengan benar tentang firman-Mu yang telah kami siapkan untuk kami baca, kami renungkan hari ini. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Firman Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, kemabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Hiduplah oleh roh, itulah tema kita saat ini. Saudara, sebagai orang Kristen, tentu kita tahu bahwa perbuatan daging, yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian, mabuk-mabukan, dan sebagainya, itu melawan kehendak Tuhan. Semua orang percaya tentunya paham betul akan hal-hal tersebut. Kendati demikian, namun tidak jarang dijumpai orang percaya melakukan hal-hal tersebut. Jika demikian, apa yang menjadi akar persoalannya? Firman Tuhan yang disampaikan Paulus dalam pembacaan kita menunjukkan masalah yang sangat serius, sehingga kita sering kali melakukan keinginan daging. Masalahnya terbesar adalah hidup tanpa bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Bacaan kita jelas menunjuk bahwa pertarungan terbesar kita adalah melawan keinginan daging dalam diri sendiri. Hanya ketika kita hidup oleh roh, maka kita dapat mengalahkan keinginan daging. Kehidupan kekristenan bukan sekedar hukum moral, melainkan relasi dengan Roh Kudus yang memimpin hidup. Bisa jadi
Geliat keagamaan kita masih terus digerakkan oleh keinginan daging. Ada orang yang sangat taat mengikuti aturan agama, namun ia masih dipenuhi iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri. Ini adalah perbuatan daging yang menyamar dalam bentuk kesalehan palsu. Saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam relasi yang kuat dan akrab dengan Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita renungkan ini mengajak kita untuk menemukan sumber hidup yang benar, yaitu hidup oleh Roh, dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu melalui firman-Mu saat ini. Engkau mengajar kami dan mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dapat berbuah dalam buah-buah Roh. Tuhan, dengan hati yang terbuka, kami datang membawa seantero kehidupan kami. Engkau mengenal setiap pergumulan pada diri kami masing-masing. Ada yang sakit karena penyakit, ada yang lemah iman, ada yang sedang berjuang melawan keinginan daging yang putus asa dan merasa jauh daripada-Mu. Kami berdoa, sentuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berdoa bagi setiap anggota keluarga yang sedang dirundung perselisihan dan perpecahan. Tuhan, datanglah dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dalam persekutuan. Diberkatilah kami, sehingga kami hanya memperbesar apa yang baik, yang membawa damai dan sejahtera dalam pelayanan. Dan kami akan semakin meminimalkan hal-hal yang dapat menjadi tantangan besar dalam membawa damai dan sejahtera, membuahkan buah-buah Roh dalam kehidupan persekutuan. Kami serahkan seluruh pengharapan kami kepada-Mu. Tuhan menolong kami menjalani segala aktivitas kami hari ini. Diberkatilah semua yang boleh menyatu dalam renungan pagi saat ini. Diberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Diberkati anak-anak kami. Diberkati anak muda. Tetap berjalan dalam jalan terang. Diberkati kaum bapa, kaum ibu. Tetap semangat menata kehidupan rumah tangga dan tugas pekerjaan masing-masing. Bapa di sorga, sebagaimana Engkau telah memberkati kami sepanjang pekan ini, maka kami percaya kami pun diberkati hari ini dan untuk memasuki hari-hari selanjutnya. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, bawalah firman ini ke dalam setiap langkah hari hidupmu. Biarlah Roh Kudus menjadi kompas bagi kita sekalian dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap keputusan kecil maupun besar. Ingatlah, kita tidak berjalan sendiri. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita.